Yang penting telah menunjukkan komitmennya memenuhi kewajiban dalam melengkapi persyaratan deposito 1,5 miliar sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Terima kasihnya baru sekarang, karena memang baru bertemunya sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya kira Bapak Ibu juga sudah mendengar, menyaksikan secara langsung atau tidak langsung bahwa pemerintah Presiden akhirnya pada tanggal 2 November 2020 yang lalu Presiden telah menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja. Sampai sekarang pro dan kontra masih begitu kuat di masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung melalui unjuk rasa atau yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya menyampaikan kenapa pemerintah Bapak Presiden mendesain Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang yang diharapkan mampu pertama saya mau sampaikan dulu, kita punya problem satu, regulasi yang ada di negara kita ini terjadi tumpang tindih antar undang-undang, antar regulasi satu dengan undang-undang yang lainnya. Birokrasi kita masih tidak lentur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi kita masih dianggap berbelit-belit. Birokrasi kita terutama terkait dengan perizinan itu masih dianggap sebagai perizinan yang merumitkan, terutama bagi siapapun yang melakukan investasi, baik investasi di dalam maupun di luar negeri. Sedari awal Bapak Presiden ketika beliau dilantik untuk yang pertama kali, beliau menyampaikan konsentrasi beliau pada periode kedua itu adalah yang pertama melanjutkan pembangunan infrastruktur, yang kedua penguatan sumber daya manusia, yang ketiga adalah reformasi birokrasi, dan yang ketiga memangkas peraturan-peraturan yang masih tumpang tindih antar satu dengan yang lainnya. Tekad beliau itu sungguh sangat luar biasa, tidak gampang melakukan upaya-upaya yang selama ini dianggap sebagai comfort zone, kebijakan-kebijakan yang bikin nyaman bagi semua pihak, kebijakan-kebijakan yang sudah dirasakan nyaman oleh beberapa pihak. Tentu tidak gampang bagi Presiden untuk melakukan transformasi secara struktural tersebut dan untuk memperkuat perekonomian nasional. Tekad beliau itu kemudian beliau meminta kepada para pembantunya untuk menyiapkan mereview peraturan perundang-undangan, 79 peraturan perundang-undangan yang diharapkan dengan review semua peraturan-peraturan perundangan tersebut, apa yang dimau oleh Presiden, memangkas birokrasi, menyederhanakan aturan, itu bisa dilakukan. Dan akhirnya langkah yang diambil melalui mekanisme Omnibus Law.
mengubah, menghapus, mengatur hal baru, mengatur hal baru yang terkait dengan banyak undang-undang dalam satu undang-undang yang disebut dengan Omnibus Law. Sekali lagi, ini bukan persoalan yang gampang ketika banyak masyarakat, banyak kelompok yang merasa dalam posisi yang comfort zone, sehingga gagasan itu bisa dipahami kalau mendapatkan kontroversi atau ada pro dan kontra di masyarakat. Yang sekarang dilakukan oleh pemerintah adalah meyakinkan bahwa transformasi struktural itu sangat dibutuhkan oleh kita bangsa Indonesia ketika kita harus bersaing dalam kompetisi global yang sangat sengit. Kita punya pekerjaan yang tidak sedikit. Angka pengangguran kita meskipun turun sebenarnya, tapi karena pandemi kemarin BPS merilis pengangguran kita menjadi 9,7 juta. Angkatan kerja baru 2-24 juta sampai 3 juta per tahunnya. Itu semua adalah warga negara Indonesia. Mereka memang belum ada asosiasinya. Mereka tidak bisa berdemo untuk menyampaikan aspirasinya, karena memang mereka adalah kelompok masyarakat yang tidak terkonsolidasi, tapi sesungguhnya itu harus mendapatkan atensi dari pemerintah.